ya, terus belakangnya ada orang gitu. Jadi kayak tapi video bukan video makanan umum, tapi video lebih kayak ASMR gitu ya. Kadang pas saya kan pakai 2 softbox di depan, jadi softbox kiri, softbox kanan. Iya. Softbox left. Nah, terus tapi masalahnya ketika diedit itu kadang-kadang ketika makanannya bagus nih, warnanya untuk yang warnanya, kadang-kadang mukanya itu agak ini wash out. Ya bukan wash out sih, jadi kayak semacam lightingnya kurang gitu. Apakah itu harus ada lighting ketiga gitu? Saya masih Iya. Kalau kayak gitu harus ada lighting tambahan. Kayak apa ya namanya tuh practical light atau apa gitu. Jadi dia itu memang kayak gantiin matahari misalnya. Jadi emang sengaja dibikin gitu. Jadi kalau misalnya 3 point light tapi fokus kamu makanan, yang light belakangnya itu misalnya wash out atau misalnya terlalu gelap, nah itu harus ditambah sama fill lagi, bisa ditambah pakai apa mas namanya? Reflektor juga bisa gitu. Jadi masih ya bisa diisi lagi kan cahayanya. Kalau misalnya terlalu terang bisa di blok pakai apa mas namanya yang hitam itu? Saya bukan orang production sih, cuman ya sering aja ikut production. Contoh alatnya berarti kayak gitu mas ya? Yang lighting itu ya? Biasanya kan aku pakai Godox atau Aputure kan. Nah itu kalau misalnya backgroundnya masih wash out, udah wash out banget, udah habis banget, biasanya depan itu waktu syuting kita tembak cahaya, tapi belakang itu biarin kosong gitu. Atau kalau orangnya yang terlalu kena matahari atau kena cahaya yang terang, biasanya orangnya yang kita blok, belakangnya yang kosong. Nama teknisnya jujur aja aku bukan orang production jadi nggak terlalu paham. Tapi biasanya DOP udah langsung gercep gitu. Mungkin Gaffer, mas Gaffer nggak ya? Gaffer tuh orang yang setting cahaya gitu ya. Itu yang jago biasanya. Jadi kalau aku ya cuman seneng doang dan emang hobi untuk kayak gitu. Jadi ini yang kerja DOP aku sih. Jadi dia nyiapin cahayaannya segala macem kan, supaya cahayanya agak proper gitu. Kayak gini misalnya, ini diisi hair light dan lain-lain. Gitu ya. I'm sorry jawabannya jadi nggak terlalu spesifik. Sudah. Nah kita pakai aplikasi namanya Adobe Premiere. Nah kita akan cari musik yang sesuai tadi di mana, di Happy the Best. Remote-nya di mana tadi mas? Oke. Ini akan Adobe, teman-teman kalau pakai yang original. Sorry ya, bentar ya, ditutup. Kalau pakai yang original bisa langganan harganya sekitar 270.000 per bulan. Kalau pakai Bagas ya selama masih belajar. Gimana ya, saya nggak bisa ngomong juga. Pokoknya intinya kalau emang udah ready, finance-nya segala macam, pakailah yang original. Ini aplikasi ini salah satu editor bantuan saya. Jadi teman-teman bisa login barengan. Kalau emang sekantor, joinan aja. Ini mau joinan sama teman gitu, 150 atau bertiga atau maksimal. Bisa juga. Nah kita coba masuk ke video lain juga. Ini contoh editan saya. Nanti sebelum kita ngedit yang itu, angle-nya mirip-mirip sebenarnya sama yang tadi ya. Jadi musik yang aku pakai juga sama, mirip sama yang tadi. Masih saya pakai musik yang sama karena emang kliennya nggak terlalu tahu video saya.
begitu-begitu saja. Banyak yang merasa terbelenggu dengan masalahnya. Banyak orang tidak tahu harus berbuat apa. Atau mereka merasa sukses. Tapi, apa definisi sukses? Sukses adalah sebuah persepsi. Sukses adalah sebuah stigma. Saya melihat kesuksesan sebagai sebuah pandangan. Intro untuk seminar, untuk event-event, atau untuk jualan bukunya. Ini belum finish karena belakangnya belum ada animasi bukunya dan lain-lain. Oke, saya pakai musik ini lagi ya. Gak apa-apa lah, semua video jadi musiknya itu. Nah, saat mulai ngedit, pertama kali yang harus saya siapin itu adalah projectnya. Saya klik di sini new project. Oke, mana tadi dulu. Hilang. New project. Nah, ini saya pakainya Adobe 2020. Teman-teman terserah mau pakai yang berapa, mirip-mirip aja sih. Oke, kita udah bikin nama projectnya, misalnya apa namanya tadi? Let's Go ya. Let's Go. Oke. Udah, let's go nih. Nah, ini nggak apa-apa, ini copy musiknya ke sini. Belum. Setelah bikin project, kita bikin yang namanya sequence. Jadi kalau project itu kayak kantornya, kalau sequence itu kayak halaman kerja kita, kanvas kita. Oke? Jadi bikin kanvas ceritanya. Nah, di sini banyak opsinya teman-teman. Tadi kita syuting pakai apa? DSLR kan, pakai mirrorless. Settingannya kita pakai yang DSLR aja. Ketika udah setting, namain halaman kerjanya, let's go misalnya. Klik OK. Ya. Nah, karena kita syuting tadi pakai berapa FPS ingat? 50. Halaman yang kita buat tadi berapa? 25. Jadi nanti akan ada peringatannya. Cuy, halaman lo nggak sesuai nih. Nah, kita harus jawab bodo amat gitu. Atau kita bilang ya udah sesuaiin. Nah, kita jawabnya apa? Bodo amat. Pokoknya kita pengen sesuai dengan yang kita mau, 25. Oke, misalnya kita mulai dengan musiknya. Nah, musiknya tadi aku pakai musik yang Mario Extend ini ya. Kalau mau masukin manual gampang, masukinnya nanti dari misalnya dari C, dari D, dari mana gitu, tinggal ditarik aja nih kayak gini. Misal aku mau masukin lagu yang ini. Misal aku mau masukin ke sini, itu tinggal ditarik doang. Misalnya ke project Let's Go ini gitu. Tarik. Oke, udah. Nah, double klik untuk play-nya gini. Oke, tapi kita pakai lagu yang sudah ada, lagu Operenoko. Lagu ini. Nah, lagi-lagi ini ada contoh nih, hairlight-nya. Dari sini. Kerasa ya bayangannya ya? Plak tuh. Sini tipis malah. Itu seni teman-teman. Kalau ditanya, kok kayak gitu dia konsep gitu. Biar orang nggak terlalu gimana-gimana kan. Kok gitu sih? Konsep. Oke, udah dapat lagunya. Sekarang kita buka audionya. Audionya tadi aku kirim ke Gmail. Ya, Let's Go nih aku download audionya. Nah, sekarang gimana caranya kita smart editing? Kayak orang kebanyakan ngedit ya ngedit gitu, tapi kita bisa smart tuh ngeditnya. Kita double klik, yang tinggi-tinggi ini adalah yang bener kata-katanya, atau yang dia ngomong, yang Mas Edi ngomong. Bukan ya? Tadi siapa ngomong? Iqmal, Mas Iqmal ngomong. Misal, ini kan rendah nih, ini pasti aku. Saya adalah Edi. Saya adalah Edi. Tuh. Yang ini pasti ada Saya adalah Edi. Tuh, itu pasti suaranya Mas Iqmal. Nah, yang ini pasti suaraku. Saya adalah seorang videografer. Saya adalah seorang videografer. Sekali lagi, kalau misalnya ada berulang-ulang salah, kata-katanya diulang-ulang, kayak gini, ini pasti ini salah. Akhirnya saya Salah kan?
Akhirnya saya menemukan mikrofon wireless yang sesuai dengan kebutuhan saya dan juga compatible. Dan juga portable. Nah ini pasti yang benar di sini. Dan juga portable. Sih. Gitu. Jadi ambil yang sini. Akhirnya saya menemukan mikrofon wireless yang sesuai dengan kebutuhan saya. Yang benar sini. Dan juga portable. Gitu. Udah, jadi nggak perlu kayak saya mendengarkan setiap kata dari apa yang saya rekam. Sampai tua juga nggak selesai-selesai dari videonya. Jadi kita smart edit. Oke. Nah kalau udah ketemu kata yang cocok, pencet I sama O. I itu untuk in, O itu untuk out. Tangkap, taruh, tangkap, taruh. Oke, kita mulai dari sini misalnya. Mikrofon wireless merupakan kebutuhan saya. Kecepatan ngomongnya. Kita ulang ya. Berarti ini yang benar. Saya adalah videographer. Oke, saya Edi. Saya Edi. Saya adalah videographer. Oke. Mikrofon wireless adalah kebutuhan saya. Oke. Nah, in, out sampai situ. Tapi tengah-tengahnya tadi ada yang ngomong saya. Ini kan, ini pasti suara aku nih. Ya. Nah, ini pasti suara Iqmal mulai lagi. Saya potong sini. Potongnya pakai crop, pakai razor. Potong. Potong. Ini. Kemudian dipilih lalu di delete dan digeser. Oke, susah. Ya, sip. Oke. Kita kecilin lagi. Coba kita tes. Saya Edi. Saya adalah videographer. Mikrofon wireless adalah kebutuhan saya. Oke, jadi mulai dari situ baru nanti lanjut lagi. Nah, ini cara gedein audio itu gampang teman-teman. Kayak ini kita turunin, kita luasin, lalu kita naikin gini. Saya Edi. Saya adalah videographer. Oke, lagi sini. Videographer. Mikrofon wireless. Tadi ada cetak gitu. Jadi kita hapus lagi yang ini. Sini. Videographer. Mikrofon wireless adalah kebutuhan saya. Oke. Ini biarin beauty shot dulu lah. Tadi udah ini kan. Shot pertama. Atau teman-teman misalnya mau nih, gini. Mulainya dari sini. Tapi pas kata let's go adalah itu kan momen naik ya. Jadi ketika momen naik, usahain musiknya juga ikut naik. Misalnya gini, ini kan masih rendah. Kalau lihat moodnya tuh gini. Bawah. Naik. Saya Edi. Saya adalah videographer. Mikrofon wireless adalah kebutuhan saya. Masuk let's go. Let's go. Oke, dapat ya konsepnya? Udah kayak DJ aku di depan. Iya. Nah, ini langsung lanjut ke kalimat selanjutnya. Akhirnya saya menemukan mikrofon wireless. Akhirnya saya menemukan mikrofon wireless. Oke, tadi kalimatnya yang benar yang mana? Ini ya. Akhirnya saya menemukan mikrofon wireless yang sesuai dengan kebutuhan saya. Sekarang kebutuhan saya. Terus dilanjutkan di sini. Dan juga portable. Ulang. Dan juga portable. Dan juga portable. Oke. Oke, udah benar belum? Kita tes. Wireless sesuai dengan kebutuhan saya dan juga portable. Oke, ini dia naikin audionya, naikin. Berarti ini mundur lagi dikit. Yang sesuai dengan Kebutuhan saya dan juga portable. Nah, ini bisa ditandai teman-teman pakai mark. Caranya pencet M. Nanti ada tandanya di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman ngedit buat event, buat misalnya acara-acara gitu ya, pengen dari awal audionya ditandai. Itu bisa banget. Kayak misalnya acara nikahan gitu. Tandain aja, tandainnya gini. Ini audionya ditaruh sini. Terus setiap beatnya teman-teman pencet M.
Sambil lihat. Tuh lihat nggak ini? Ya kita sambil main feeling gitu. Kalau misalnya kalian pakai film horor, ininya bisa otomatis tandanya itu. Tapi kita pakai Premiere, kita manual. Oke. Saya adalah saya dan juga portable. Portable, masuk ke sini, wireless microphone, ya. Mana tadi kata-katanya? Let's go wireless microphone. Short video live broadcast. Tetap lagi jadi kan. Let's go wireless microphone. Oke. Let's go wireless. Let's go wireless microphone. Let's go wireless mic. Salah. Short video live broadcast equipment. Short video live broadcast equipment. Oke. Short video live broadcast equipment. Mana? Short video. Let's go wireless microphone. Yang batu. Let's go wireless microphone. Oke, di sini. Tadi sempat ngomong nggak sih portable dan juga iya ngomong ya. Short video live broadcast equipment. Short video live broadcast equipment. Oke, sini. Yang terakhir belum tentu yang paling bagus ya teman-teman ya. Pakai yang bagus. Biasanya dari 3 take, 4 take gitu ada satu yang bagus. Yuk kita cocokin lagi. Misalnya gini. Saya Edi. Saya. Ya, sini saya potong depannya. Gedein. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngecilin audio itu kayak benang pushpin. Konsep benang pushpin itu kayak gini. Ini teman-teman tandain pakai kontrol di sini yang benangnya ini tadi yang pertama kita buka otomatis muncul. Tandain, kasih pushpin, turunin. Nah, ini untuk logo biasanya. Saya Edi. Saya adalah videographer. Mikrofon wireless adalah kebutuhan saya. Akhirnya saya menemukan mikrofon wireless yang sesuai dengan kebutuhan saya dan juga portable. Oke. Nah, saya pengen mulainya dari sini deh, karena kalau dari sana kejauhan. Dari logo dulu. Saya Edi. Saya adalah videographer. Mikrofon wireless adalah kebutuhan saya. Akhirnya saya menemukan mikrofon wireless yang sesuai dengan kebutuhan saya dan juga portable. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke videonya langsung, kita cari dulu logo wireless. Logo Let's Go. Nah, ini kita pakai nanti di belakangnya. Ada nggak ya? Mas, Ya. Mas, Silakan. suara backgroundnya itu memang nggak bisa dikutak-atik. Suara background yang mana? Yang tadi jadi ini, Yang mana? yang lagunya. Oh bisa dong, di otak atik gimana pengennya? Kan tadi kita menyesuaikan dengan irama video soundnya kan. Betul. Kalau kayaknya gue perlu yang ini. Bisa. Jadi otak atiknya itu otak atik dari kita sih mas. Tapi kalau epidemiknya sendiri lebih kayak gini. Misalnya aku pengen musik yang happy gitu ya. Lalu aku dapat lagu yang ini. Misalnya. Nih. Aku pengen bassnya doang atau drumnya doang. Itu bisa. Ya, atau misalnya pengen lagu-lagu folk gitu ya. Lagu folk itu kan bagus di penyanyinya kan. Misalnya aku pengen pakai nih, pengen cuman melodinya doang, orangnya doang. Maksudnya tadi kan Kenapa? tadi kan iramanya ya terus naik gitu ya. Tapi kita pengen naiknya itu agak lama gitu. Oh, kalau itu harus pakai apps lagi, namanya Film Stro. Saya dulu pakai juga sih. Cuman, Film Stro ini dia memang custom. Kalau yang tadi kan emang orang punya, terus kita pakai kan. Nah, kalau Film Stro ini dia, misalnya kita punya lagu You nih. can create your edit. Bonjour. Nanti momentumnya bisa naikin, deng 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 deng, Oke. gitu. Ya, pakai yang ini mas kalau mau yang custom banget. Oke, udah. Tadi sampai mana ya? Lupa aku.
Logo Lens Go. Logo Lens Go. Ada nggak mas? Tuh ada tuh. Ada ya? Ada let's go. Mana lens, bukan lens. Tadi ada. Let's go, Oh, let's lens, go. ini lens. Nah ini dia. Dapat ya, mudah-mudahan bukan web. PNG, oke bagus. Oke, masukin ke Premiere, taruh. Oke, ini dia logonya. Misalnya kita mulai dengan kayak gini. Belum dibalikin. Oke. Mulai di sini ya. Oke. Kasih backgroundnya pakai putih misalnya. Kita bisa cari background putih di internet atau pakai legacy title. Nah ini bawaannya Premiere juga untuk bikin legacy title, bikin warnanya putih misalnya kayak gini. Oke. Nah tinggal taruh di bawahnya sini. Ini sebelum orangnya mulai masuk. Kayak gini. Bisa mulai dari black dulu, black out, masuk. Saya Edi. Pas saya edit itu udah masuk ke editnya. Saya Edi. Saya adalah videographer. Nah kita mulai masukin si videonya Mas Edi. Saya Edi, berarti cocoknya yang mana? Yang ada mukanya. Misalnya ini. Saya Edi. Nah ini cocok nih kayaknya nih. Kita lihat size ya. Tadi ada beberapa yang kita multiple shot juga soalnya. View short by-nya size. Nah ini yang gede-gede, pasti ini yang lama. Oke, saya Edi, saya ini berarti kita pakai yang ini misalnya. Oke. Masukin in out. Flow saya adalah in out drop, oke? In, berarti kita masukin ini dulu ya. Oke, ini. Set. Ini kata-kata, berarti ini kata-kata saya adalah seorang videographer. Nah, sebelumnya yang saya Edi-nya doang, itu mending kita pakai yang Mas Edi-nya doang. Ini misalnya. Saya Edi, masukin yang ini. Oke. Nah, ini dia. In out. Oke. Nah, teman-teman kalau di Premiere Adobe itu ada namanya audio only, video only atau audio only. Simply tinggal drag and drop aja dari sini bisa dari gambarnya ini atau dari sininya. Tarik. Ini audio only ya, video only berarti cuman videonya doang. Oke. Lalu cara slow motionnya gimana? Tinggal dipakai ini nih toolsnya, stretch tool. Tenang aja nanti kalau video lengkapnya ada di video Academy itu. Nah ini kurang lebih gambarannya gini. Saya Edi. Nah ini kan kurang slow mo, kita tarik supaya dia slow motion. Saya Edi. Saya adalah. Pas banget, kayak kedip itu tuh bagus. Saya Edi. Saya adalah. Nah, kalau cewek biasanya pas banget kalau kedip kayak gitu, cocok. Nah ini Saya Edi. Saya adalah videographer. saya adalah videographer berarti udah nunjukin videographer ini. Microphone web. Nah oke. Edi. Saya adalah, kita main cepet aja ya. Saya Edi. Saya adalah videographer. Microphone wireless adalah. Microphone wireless itu tadi yang waktu makein ke Iqmal. Ya bukan ya, Iqmal bukan namanya. Siapa tuh sih? Susah banget kalau lagi ngedit gini ngobrol ya. Wah. Oke, gini, wis. Oke, kita pasang sampai sini. Langsung aja panjangin gini. Oke. Microphone wireless adalah kebutuhan saya. Kita potong dari waktu udah mau makein. Microphone wireless adalah kebutuhan saya. Oke, ulang. Microphone wireless berarti udah dari kata microphone wireless. Microphone wireless adalah kebutuhan saya. Akhirnya saya menemukan microphone wireless yang sesuai dengan kebutuhan saya dan juga portable.
Oke. Nah, waktu akhirnya udah harus ada shot lain. Misalnya shot ini yang nunjukin, sama yang satunya yang ada di baju. Oke, ini dia. Set. Oke, ini dia. Set. Oke, kita tarik lagi, kita panjangin. Oke. Akhirnya saya menemukan mikrofon wireless. Yang mikrofon wireless terakhir tadi yang mana? Ini ya. Action. Oke. Sip, masukin, taruh sini. Pas dia pegang dulu biar kelihatan dramatis sedikit, lalu lepas. Oke, taruh, lepas, taruh sini. Akhirnya saya menemukan mikrofon wireless yang sesuai dengan kebutuhan saya dan juga portable. Nah ini udah mau masuk ke klimaks. Jadi kalian bisa sajiin shot-shot yang dari bawah, dari atas, yang tadi ini. Ini misalnya, dari bawah kan, nunjukin high angle kayak gini. Oke, langsung pasang, taruh, tarik. Terus sama yang satunya yang ini. Oke. Tarik lagi. Ya ini biasanya proses yang panjang ya teman-teman. Jadi harusnya kalau kami dilihatin gini agak bosan juga. Nah ini saya mau matiin supaya redup, bisa Ctrl D. Nah nanti dia akan kayak Oke. Nah ini kan patah nih, saya bilang tadi berapa persen tadi batasnya? Harusnya 50. Nah kita klik kanan. Siapa itu? Kita klik kanan di sini ya, di videonya. Lalu kita cari namanya time interpolation, terus ganti jadi optical Kasian flow. banget ya, setiap orang pasti punya cerita. Ada yang ceritanya lucu, bahagia, cerita yang sedih, cerita yang mungkin yang memalukan atau aneh. Semua cerita. Nah, terkadang ketika kita bisa mengungkapkan Mau kepencet ya teman-teman ya? lain, bisa menambahkan sedikit rasa lega di hati kita, ya kan? Karena kadang-kadang yang kita cari itu bukan sopan. Sorry. Untuk bukan video lain-lain. Oke. Tadi kelihatan nggak yang interpolation? Belum ya? Belum. Ini klik kanan, terus ke time interpolation, terus ya. Oke. Ya. Klik kanan. Time interpolation. Ya ini tricky sih. Time interpolation, terus kasih optical flow. Ini merah kan? Nggak apa-apa, kita pencet enter aja. Nanti dia akan rendering sebentar. Sebentar di tempat saya. Itu beda shaky mas ya? Biar dia nggak patah-patah. Jadi slow motionnya perbandingannya gini nih. Saya kasih dua ya. Ini saya hilangin optical flow-nya. Kita bandingin. Sama yang ini optical flow. Ini optical flow. Ini nggak optical flow. Terasa? Rata ya. Iya. Frame blending? Apa? Kalau frame blending? Frame blending? Oh, frame blending itu untuk fast motion. Tadi kan ada dua tuh. Interpolationnya ada frame blending sama optical flow.
Nah kalau misalnya fast motion kan biasanya kelihatan patah-patah. Jadi saking cepetnya kayak kurang smooth kan. Tapi kalau dikasih frame blending dia bisa halus, bisa halus gitu. Sebenarnya basically ngasih motion blur namanya. Tapi terlalu teknis ya itu ya. Oke sini lo ya. Nah ini bisa dikasih namanya B-roll atau beauty shot sampai selesai sini. Tapi nanti jadi lama ya. Nah ini baru di ending. Let's go wireless microphone, short video, live broadcast equipment. Kasih logo di endingnya lagi. Ini dia. Oke, taruh di sini logonya. Short video, live broadcast equipment. Udah mas, jadi brand ambassador di sini. Gitu. Nah ini nanti akan saya isi tapi nanti aja karena waktunya juga nanti habis kalau cuma buat ngedit ini. Saya akan lanjutkan dengan tahap grading. Nah ada teman-teman tahu nggak sih istilah cinematic freak gitu? Ya, yang sok-sok sinematik tapi sebenarnya nggak sinematik gitu kan. Menambahkan bar di atasnya. Ya, saya nggak nyalahin sih. Itu normal-normal aja gitu loh. Toh klien kita juga kadang-kadang bukan orang profesional. Jadi nggak usah ngejudge, oh ini sok-sokan gitu, nggak usah. Kalau memang butuh pakai aja. Saya juga kadang-kadang ketimbang saya pakai resolusi sinematik asli yang kalau di render jadinya gepeng-gepeng, kalau di export videonya jadi gepeng-gepeng, mending saya pakai di sini ada adjustment layer. Ini buat tipu-tipu dikit, dikasih crop atasnya. Nggak ada yang salah, karena kalau nggak gitu malah gepeng nanti. Nah topnya saya isi 12 misalnya, bawahnya saya isi 12 tuh. Lebih ganteng tuh, meningkat 20% gitu. Cuma dikasih bar doang. Kayak gini. Ya. Oke, sekarang kita tes lagi misalnya. Oke, tadi kan sudah terlihat. Nah, sekarang kita potong atas bawahnya pakai ala-ala. Lebih mantap kan? Saya Edi. Saya adalah videographer. Mikrofon wireless adalah kebutuhan saya. Sudah. Selanjutnya adalah pewarnaan. Ini kan warnanya masih kayak gini. Saya rasa kurang dramatis. Kalau videographer itu warnanya harus dramatis. Nah, kalau mewarnai teman-teman pakai adjustment layer. Cara ngasih adjustment layer itu di sini. Ini ada titik kecil, new item, pilih adjustment layer, klik OK. Wih, saya pakai iman tuh ngelihat ke atas gitu. Nggak kelihatan soalnya. Oke, lalu taruh di atas videonya gini. Di adjustment layernya. Nanti semua yang ada di bawah adjustment layer ini akan terpengaruh sama atasnya. Let's say kita kasih efek. Di sini ada efek ya teman-teman ya. Efeknya misalnya apa? Nggak usah yang susah dulu lah. Misalnya black and white ya. Black and white. Ditulisnya black and white. Taruh di atasnya gitu ya. Nah semua yang ada di bawah adjustment layer ini akan jadi black and white. Oke. Nah tapi kita kasih namanya Lumetri color. Lumetri ini preset untuk mewarnai. Ya. So kita taruh di atasnya gini. Nah kalau dari hasil syutingan saya, ini sedikit overexposure. Nah di mana overexposure-nya misalnya di sininya gitu. Jadi saya akan kurangi dulu sedikit, misalnya basicnya nih. Highlightnya saya kurangin dikit. Tuh kelihatan ya, jadi agak redup dikit aja. Saya adalah videographer. Nah ini kan sebenarnya di sini ada nih, tapi nggak apa-apa lah, kita nggak shoot profesional juga. Ini di sini juga agak bikin gatel. Mikrofon wireless Enggak mas, maksudnya itu tadi overexposure-nya. adalah Nah ini kurang ke bawah dikit. Nah saya bisa giniin, posisinya turunin dikit. kebutuhan saya. Akhirnya, Oke, lalu apa lagi nih yang belum? Warna. Nah kalau teman-teman, misalnya saya nggak bisa grading gitu, mewarnai susah gitu kan. Teman-teman beli aja namanya LUT. Nah aku punya LUT andalan sih. Misalnya LUT di sini sinematik, LUT sinematik. Tuh banyak.
harganya macam-macam juga. Nah ini aku pakai yang aku beli, taruh di sini teman-teman, kreatif. Nah terus insert platnya di sini, browse, ya habis memorinya. Terus aku masukin, nggak sadar. Nih, kelihatan nggak? Nah, coba kita temperaturnya kita atur sedikit, misalnya segini. Oke, lalu saturation, lalu kontrasnya naikin dikit, highlightnya turunin. Terasa ada warnanya? Nah, kita karena semuanya slow motion, maka kita klik kanan lalu jadiin optical flow yang belum dikasih optical flow tadi ya. Biar apa? Biar hasilnya lembut. Oke, let's say ini kita potong ya teman-teman, biar cepet gitu. Kita potong, kita hilangin aja. Kalau ada audio kayak gini, ini bisa kita kasih namanya konstan power. Nggak pasti, nggak tentu ini cocok, tapi akan membantu dikit. Misalnya ini. Let's go wireless microphone, short video, live broadcast equipment. Jadi yang harusnya patah, jebret, dia bisa lebih lembut. Gitu. Oke, kita tambah satu klip lagi ya, satu aja. Mana tadi yang bagus? Ada ide? Misalnya ini dia ngambil dari sini. Dulu. Oke. Satu lagi ya. Kita misalnya ambil dari yang ini. Oke, ini oke kayaknya. Nih, set. Nah, aku pengen taruh ini di sini. Ini di sini. Oke. Kita keluar lagi. Let's go wireless microphone, short video, live broadcast equipment. Oke. Dah, kita render itu out and taruh. Nah, kalau di sini kira-kira 11 detik lah. Ini kalau di film-film jangan dicoba di rumah. Nanti tergantung teman-teman ya, komputernya segala macam. Bisa 1 menit, bisa 1 hari. Yuk kita tes ya, warnanya segala macam. Oh sorry, adjustment layer jangan ditaruh di bawah logo, karena nanti logonya berubah warna. Saya nggak pengen. Jadi biarkan logo nggak ada adjustment layernya. Sorry, adjustment layer yang ini. Broadcast equipment. Oke, yang depannya oke. Yuk kita tes. Saya Edi. Saya adalah Sorry. Sedetik. Udah. Saya Edi. Saya adalah videographer. Mikrofon wireless adalah kebutuhan saya. Akhirnya saya menemukan mikrofon wireless yang sesuai dengan kebutuhan saya dan juga portable. Let's go wireless microphone, short video, live broadcast equipment. Gitu, udah kan? Mantap. Thank you. Itu tadi grading ya teman-teman ya. Masih banyak tips yang lainnya kayak nanti ekspornya, videonya, terus mixing audionya dan lain-lain. Tapi kurang lebih basicnya ya kayak gitu. Kita tahapannya tadi yang pertama bikin idenya, udah dapat item idenya, kita tahu apa yang kita shoot. Jadi jangan shoot blank tanpa konsep. Pokoknya kita siapin aja kalau memang butuh script ya script, kalau butuh storyboard. Nah tadi ini berarti bentuknya script. Terus kalau ngedit nggak usah terbatas sama kata-kata orang harus gini harus gitu.
kita kalau ketemu klien kita sebenarnya nggak ngerti kok apa yang kita edit gitu kan. Jadi nggak usah pikirin orang mau bilang oh itu frame tuh pakai bar atas bawah gitu. Atau klien kita lihatnya atasnya hitam, bawahnya hitam, dikira memang begitu gitu. Terus cari musik referensi yang bagus, kayak misalnya dari Epidemic tadi, coba sambil dipikirin moodnya. Tadi mungkin agak nggak logis kenapa Anjas harus ngeplay musik duluan, cari inspirasi kah, cari pencerahan atau apa, enggak. Itu semua untuk nyiapin konsep gitu. Terus selanjutnya syuting, berkreasi lah dengan cahaya-cahaya ini. Kayak itu tadi, itu sebenarnya nggak pakai cover dan lain-lain, kita benar-benar shoot pakai cahaya yang ada gitu. Yang penting bisa dapat gambarnya jelas, nggak over exposure dan fokusnya dapat. Terus settingan kamera juga dilihat. Lalu masuk ke migrasi data ke komputer, usahain software kalian dukung gitu ya, laptop kalian dukung untuk jalanin OS ini, jalanin software ini gitu. Terus datanya juga jangan sampai lupa backup dan lain-lain. Terus ingat musik tadi bikin di awal-awal supaya kalau ada revisi klien kayak gini dia minta ganti musik kalian nggak bingung karena cutting-cuttingnya kan udah disesuaiin gitu. Durasinya pun udah disesuaiin, kata-katanya nadanya pun udah disesuaiin. Lalu apalagi ya, itu tadi kalau mau slow motion kalian masih bisa tricky pakai optical flow dan lain-lain. Terus udah itu aja kalau untuk production, post production. Tapi ingat yang pertama tadi ya, kalian mau bikin tuh untuk apa? Untuk YouTube kah? Untuk iklan kah? Untuk apa? Harus jelas. Kalau untuk YouTube saya tambahin bekal tadi, jangan lupakan audiensnya siapa, tampilannya mau seperti apa. Ya. Kalau monetasi YouTube itu hitungannya gimana sih Mas? Oh iya, oke nanti ini ya. Oke, langsung kita masuk kesimpulan. Channelnya, kontennya sama audiensnya. Nah, yang paling penting apa? Mulai. Mulai saya itu Tokopedia Mas. Mulai videonya, mulai bikin sesuatu gitu. Iseng-iseng pakai kamera dan lain-lain. Aku dulu juga modalnya pinjem gitu kan di kampus dan lain-lain gitu. Oke. Sekarang aku buka Q&A, dimulai dari pertanyaan pertama. Apa tadi? Monetasi YouTube. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, Mas yang depan dulu. Cara setting kamera biar warnanya flat itu? Oke, cara setting kamera biar warnanya flat. Lanjut, selanjutnya. Siapa nih? Ya. Oh, Boleh. Mas dulu tadi yang angkat tangan. terkait dengan audio Mas tadi kan kalau Mas Anjas kan pakainya Zoom H4 Plus. Betul, 4 Pro. 4 Pro ya? Oh, yang rekaman ini barusan. Kan kalau barusan kan pakai itu ya, pakai HP ya. Kayak Samsung Pakai Galaxy Samsung Note. Galaxy Note 5 ya. Note 10, Mas. Note 10 ya. Oh, ngurusin aja ngurusin. Ya, Jadi intinya sih saya mau nanya terkait dengan audio tadi kan kalau kita pakai yang namanya dua audio ya. Ya, betul. Kan biasanya kalau orang kan kadang-kadang kita produksi nggak mengandalkan dengan audio kameranya, soalnya audio kamera kadang-kadang kan jelek. Terus kita mau pakai yang eksternal kayak zoom atau apa namanya yang lain gitu ya. Itu bagusnya itu untuk editingnya itu bagusnya seperti apa sih Mas? Maksudnya apakah itu soalnya kadang-kadang kalau disinkronize dengan fiturnya Premiere itu kadang-kadang nggak nyambung, jadi kita harus manual tentuin gitu loh Mas. Kan kalau mau pakai dua audio kan mau pakai apa namanya zoom sama satunya itu kan ada dua layer audio. Ya, betul. Nah itu sebaiknya pakai seperti apa gitu. Terus tadi kan Mas nyebut kalau nggak salah saya di catatan saya itu kan ada constant power effect ya. Ya, betul. Itu lebih untuk apa ya? Maksudnya apakah untuk gainnya agar setara dari awal sampai akhir atau seperti apa? Oke. Gitu ya. Oke, itu dulu ya, 3 dulu ya. Kalau pertanyaan monetisasi YouTube sih sebenarnya mengikuti persyaratan YouTube dulu. 1000 subscriber, 240.000 menit ditonton, terus sama mengikuti guideline-nya YouTube gitu. Kayak nggak bukan konten re-uploading atau apa gitu ya. Jadi itu doang syaratnya. Nah, kalau penghitungannya berdasarkan negara, kayak misalnya kita di Indonesia nih, kita kan bikin video untuk orang Indonesia ya, view-nya iklan Indonesia yang masuk.
Tapi kalau misalnya kita bisa bahasa Jerman, terus penonton kita orang Jerman, iklannya itu iklan dari Jerman gitu. Jadi berdasarkan demografi penonton. Nah kalau Indonesia sendiri itu, setahu saya CPM-nya itu $1. Kayak 1000 orang nonton iklan itu kalian dapat $1, bukan 1000 view ya, 1000 orang nonton iklannya. Kayak video 1 juta view bisa aja iklannya cuma 600.000 atau bisa aja 1 juta juga, tergantung lagi, itu tergantung bulannya. View sama orang nonton apa bedanya gimana? Iklan View tadi view Iya. sama berapa banyak orang nonton? ya kan videonya ditonton di view 1 juta orang. Oh. Nah tapi iklannya belum tentu 1 juta mas, karena Oh. biasanya ada yang dapat iklan, ada yang enggak gitu. Karena ya itu hitungannya kayak gitu, variabelnya banyak. Nah kalau kalian mau ngintip, sebenarnya ada, cuma nggak presisi banget sih. Namanya social blade. Nah itu bisa sekedar untuk ngintip doang. Kayak misalnya YouTuber yang kalian suka siapa gitu. Nah kalian cek di sini berapa sih dapatnya dia gitu. Nah kalian bisa kira-kira lah. Misalnya aku pengen cari namanya Brandon Ken gitu ya. Nah Brandon Ken ini berapa nih dapatnya nih. Tapi ini bukan ukuran asli ya, karena kita nggak tahu dia kena copyright atau apa kan. Pokoknya YouTube Social Blade mengira-ngira pendapatan Brandon Ken itu sebulan sekitar $7,3 sampai 7,3 K dolar sampai ya 117K. Ya kira-kira kalau di Indonesia kan mungkin itu angka yang bawahnya, yang 7 ribunya. Berarti berapa tuh? Ya 100 jutaan lah gitu. Nah kalau YouTube channel aku sendiri kan emang view-nya nggak terlalu banyak, kecuali kayak kemarin. Itu kemarin sempat dapat tuh $4.000, 3.000 gitu. Kecil, nggak nyampe 7.000. Nah terus kalau apalagi ya, udah itu sih ukurannya kalau misalnya ngukur YouTube kayak gitu. Lalu pertanyaan pertama udah ya mas ya, yang monetisasi ya. Ada lagi nggak yang kurang kira-kira? Siapa yang nanya tadi? Oh, yang monetisasi YouTube. Ya, gitu ya pak ya. Nah kalau untuk settingan warna biar flat itu ada di sini namanya color profile. Nah kalian bisa cari color profile-nya. Oh iya ya tadi menunya nggak ditampilin. Oke. Nah itu di situ kita bisa cari menu. Kalau misalnya Sony juga mirip color profile, tapi nama color profile-nya beda. Nah kalau di Canon di Sony colornya itu pakainya profile yang kayak 7, 8, 9 itu pasti flat. Yang biasa disebut dengan S-Lock. Udah pernah dengar belum S-Lock? Ya, itu S-Lock itu ya warnanya ini. Bentar aku juga lupa nih nyetingnya gimana. Jadi nanti kalau misalnya profile 1 gitu, dia warnanya akan cerah, tapi kalau misalnya profile 3, 4, 5 dia akan flat gitu. Makin flat tuh makin bagus teman-teman. Kenapa? Karena informasi warna yang didapat tuh banyak. Nah jadi kayak misalnya kita nyuting tuh nggak akan miss warnanya, karena nanti diedit lagi kan. Kalau udah pakai warna bawaan itu biasanya warnanya nggak dapet, karena matahari misalnya terlalu terang, jadinya kayak langitnya jadi terlalu terang, orangnya jadi terlalu gelap. Sedangkan kalau pakai flat itu kan informasi yang didapat tuh benar-benar di tengah-tengah semuanya. Kalau pengen naikin warna langitnya doang bisa, terus orangnya doang bisa gitu. Oke, ya itulah kurang lebih ya teman-teman ya. Malah nggak dapat nih di kamera. Mas, saya boleh tanya yang Ya. ini seperti ini. Kan kadang-kadang saya ingin menggabungkan saya punya hasil dari drone sama satu lagi kan pakai kamera biasa tuh, ya kan? Nah itu untuk soal warna itu juga sama, mesti dibikin flat ya? Kalau drone sih jarang profile flatnya bu, jadi Iya. nggak harus sih, nggak Ya. harus. Kalau drone kan emang informasi warnanya udah bagus tuh dari atas, tapi untuk aerial kan,
bukan untuk wajah orang kan Bu? Bukan, maksudnya kan misal bikin Iya, tentang film keindahan, apalah gitu ya, Borobudur gitu kan, mau ambil dari atas, mau ambil dari bawah, kan yang di atas pakai drone, yang di bawah kan pakai kamera biasa nih, ya kan? Nah itu kalau yang drone itu kan nggak bisa diatur kan? Betul. Ya nggak masalah. Tapi yang ini kan pakai flat. Iya, pakai flat. Nanti kalau jadikan satu, diwarnai Bu. terus di grading nanti bisa jadi sama. Ya kalau gradingnya pintar bisa sama Bu. Kalau yang seperti Anda tunjukkan tadi itu satu macam itu gini, kan sebenarnya warna flat itu tujuannya hanya untuk informasi warnanya dapat, udah itu Bu. Nanti tahapannya itu sebenarnya ada color correction. Dari warna yang flat itu dibenerin dulu jadi warna yang basic. Nah baru tuh habis itu dikasih profile tadi, color profile yang saya punya yang tapi kalau alat pengambilnya dua macam gitu ya bisa jadi serasi ya, bisa Bu. Kalau ngeditnya pinter. Kalau emang bener Bu. Nih gini, jadi kan ya bisa. Kalau kita ngambil pakai kamera biasa itu kan ada yang udah diwarna-warnainnya kan, ya. Ada juga yang nggak sama sekali. Ya, artinya warnanya tipis gitu kan. Nah, sebaiknya pakai itu. Pakai itu. Oke. Nah, kalau yang pakai drone kan nggak bisa. Udah ada warna. Nggak apa-apa Bu. Ada Bu Endang, ada di lock. drone, ada di lock. Kalau iPad itu bisa. tergantung, kalau DJI profile banyak, kalau drone biasa kan nggak ada. Jadi sebenarnya gini Bu, kalau drone itu kan nggak butuh profile kayak gini, nggak. Kenapa? Karena emang yang di syuting itu beda sama objek-objek yang di syuting kamera. Kayak yang di syuting kamera ini, objeknya ini kan wajah, foreground, background kan. Kalau drone itu kan memang sudah dapat informasi warnanya, nggak apa. Nah kalau misalnya gradingnya mau disamain bisa, karena kan grading itu kayak ibarat kita ngelukis aja. Jadi mau diwarnain seperti apapun bisa. Tapi kan udah jadi satu nih.